Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Kali ini masih mau ngebahas soal misteri pagar laut. Jadi di video yang sebelumnya saya udah mengatakan kan bahwa pagar laut itu milik, ya mungkin sih ya, mungkin milik Nyi Roro Kidul. Kenapa saya bisa berpikir begitu? Karena dari awal saya udah tahu ini pasti nggak ada yang berani mengakui untuk bertanggung jawab, ya kan? Baik itu memiliki secara lahanan dan juga dalam proses-prosesnya. Memang ya, pada beberapa hari belakangan ini dari pihak Agung Sedayu ya, itu mengatakan bahwa memang ada kepemilikan dari SHGB ya, yang udah sempat viral. Tapi balik lagi, kenapa itu bisa keluar gitu loh. Ya kan? Dan di sini terlihat bahwa semakin banyak menteri atau jajaran elit ya, ini semakin cuci tangan. Ya, seolah-olah nggak mengetahui lah, seolah-olah itu ranahnya ranah di apa namanya, kantor cabang lah, entah kantor kepala apalah. Ini nggak ngerti gitu loh. Maksudnya tetap aja kan harusnya menterinya ini harus bisa bertanggung jawab. Nah, tapi menteri siapa nih yang bisa bertanggung jawab? Sebelum-sebelumnya kemarin sempat ada pemberitaan juga ya bahwa AHY terutama dari Partai Demokrat ini gencar banget ya kan membela AHY soal bahwa AHY tidak berada dalam periode tersebut saat istilahnya surat itu dikeluarkan. Kemudian yang menariknya lagi adalah apa? Menteri pada periode tersebut adalah Menteri Hadi, di mana dia justru bingung kelihatannya. Gitu. Kelihatan kayak, loh saya juga baru tahu dari media. Ini jujur ya, gue nggak ngerti lagi nih. Sebenarnya mereka ini lagi mau ngapain sih gitu. Padahal beberapa pihak yang tadinya mungkin membela dalam arti kata mengatakan itu bukan punyanya pihak dari Agung Sedayu atau Aguan ya. Ini pada akhirnya juga tenggelam begitu aja. Contoh kan kita udah tahu lah ya, apalagi yang paling dicari-cari sama netizen gitu kan, Abu Janda. Udah koar-koar katanya ini nelayan asli sih, nelayan asli daerah situlah gitu. Sampai udah wawancara, udah datang ke lokasi. Nyatanya sekarang ya kan, dibongkar sama amfibi angkatan. Nah, amfibi angkatan laut. Itu kemana sekarang Abu Janda tuh jadi? Ya kan? Terus gue nggak habis pikir juga gitu ketika istilahnya apa namanya, semua jajaran elit ini seolah-olah nggak mengetahui. Harusnya ya ini dia langsung diambil tindakan tegas lah bahwa apa ini kan gimana ya laut dijadiin kepemilikan pribadi itu tuh kan ini aduh tolol gitu. Udah gitu sampai menteri pada periode tersebut juga seolah-olah nggak mengetahui bahwa ada proses itu. Ini jadi menteri juga jadi tolol gitu. Padahal udah bintangnya bintang banyak gitu. Tapi kok masih bisa kecolok kan dia tolol. Ya kan? Itu saya bisa berani bilang kayak gitu. Kenapa? Karena statementnya juga kayak ngebodohin orang jatuhnya gitu loh. Bilang nggak tahu lah, justru baru tahu dari media lah. Ini gimana ceritanya gitu. Sekelas menteri gitu.
ya kan? Padahal kita tahu bahwa sebenarnya, apa namanya, untuk proyek sebesar itu, 30 kilometer dipagari laut, berarti akan seluas apa itu nanti? Bisa dibayangin nggak? Ya, itu jadi itu nggak mungkin proyek yang kecil, gitu. Ini proyek megalodon ya kan? Untuk pemasangan bambunya aja itu mungkin udah butuh miliaran gitu loh. Apalagi nanti proyeknya. Udah pasti ini melibatkan pihak tertentu yang memang berkuasa pada saat itu. Harusnya ya, ya harusnya harus ada yang berani memeriksa Mulyono dalam hal ini. Saya yakin betul pihak dari Mulyono ya, atau Mulyononya sendiri gitu. Karena ada yang bilang ini, ada campur tangan anaknya Mulyono lah gitu kan. Tapi kan nggak tahu juga, tapi itu memang seharusnya diperiksa. Walaupun ya, saya pesimis ini akan apa namanya, dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan akan dilakukan penyidikan. Karena apa? Ya kita udah tahu lah ini udah viral, kemudian semua orang udah mencari nama. Ya mungkin dalam 3-4 tahun ke depan, ini akan jalan lagi. Gitu. Nggak akan mati gitu aja. Karena saya membandingkan gini ya, Indonesia ini terlalu sering yang namanya anget-anget tai ayam lah kalau saya bilang. Kenapa begitu? Contoh kayak judi online ya. Judi online akhirnya ada yang ditangkap, tapi pucuk pimpinannya nggak ditangkap. Katanya udah diberantas. Tapi tetap aja sekarang nih, ya kan, masih ada, masih bisa diakses. Jadi keseriusannya pemerintah ini di mana? Gitu. Saya tuh pengen pengen bilang bahwa sebenarnya, eee, kalau memang pengen serius menindaklanjuti, langsung diproses dalam arti kata, bukan cuma, pencabutan bambu-bambu pagarnya, tapi juga ditelusuri dalam arti kata bukan kroco-kroconya. Nggak mungkin lah sekelas kroco ya, kalau kita mau berpikir sehat, nggak mungkin sekelas kroco aja yang akan terlibat gitu. Ini pasti tingkatan udah sampai menteri, bahkan mungkin presiden, gitu. Ini adalah proyek triliunan yang tidak mungkin dilakukan oleh jajaran orang-orang di level bawah ataupun menengah, enggak. Yakin, aku yakin itu. Tapi apa mau dikata bahwa ya kita tahu ini adalah salah satu ya apa ya, bentuk, hukum proses hukum di Indonesia, gitu. Viral viral, kemudian akhirnya, eee, banyak yang bermunculan, tapi apa ya, klimaksnya tuh nggak ada. Klimaksnya cuman yang penting ada ditangkap orang udah, ada yang dijadikan tersangka, ada yang dipenjara, udah selesai. Dan untuk kasus pagar laut ini saya yakin banget ya, ini tinggal menunggu waktu siapa yang akan ditumbalkan. Ya, ya kita lihatlah jajaran sampai setingkat apa dan kalian pasti bisa berpikir sendiri. Loh, sampai setingkat kepala misalkan ya, kepala cabang lah, kepala apalah, pak kantor inilah. Apakah mungkin melakukan sebuah permainan proyek sampai yang nilainya triliunan? Enggak lah, gitu. Ya kita stop lah, ini harusnya membodohi diri sendiri, ya. Saya juga istilahnya agak amazed juga, jujur aja gitu. Apa namanya, dengan beberapa orang yang tiba-tiba turun langsung, ya kan, untuk, eee, mengawal pencabutan, bambu bambu pagar itu. Nah, kita bisa tahu bahwa Kementerian KKP sendiri ini terkesannya juga, apa namanya, membela banget gitu kan.
ini ada apa gitu loh, sampai akhirnya beliau ngeluarin statement, ya iya itu salah gitu, setelah apa namanya, diskusi dengan, beberapa pihak. Nah, tapi kenapa istilahnya ada, di antara kabinet Prabowo ini justru di saat masalah pagar laut ini menjadi terpecah gitu, ya kan. Ada yang pro untuk dibongkar, ada yang tidak pro untuk dibongkar dalam arti kata, kita investigasi dulu, mesti ditelusuri dulu gitu kepemilikan siapa, ya kan. Ya istilahnya gini lah, saya, apa namanya, ketidakkonsistenan, sesama menteri di apa namanya, di kabinet Prabowo ini menunjukkan bahwa memang, eee, tidak semua menteri itu akan loyal pada Prabowo. Tapi pertanyaannya, dia loyalnya sama siapa? Kan gitu, ya kan? Itu bisa terlihat semua kok. Dan juga ada kemunculan Titik Soeharto, di mana Titik Soeharto ini memang istilahnya langsung datang ke lokasi, langsung memberikan statement, ya kan, dan ikut, mengawasi dalam pencabutan bambu pagar laut itu. Ya luar biasa, luar biasa. Kita patut apresiasi kedatangan beliau, ya kan. Cuman akhirnya, kita juga bertanya, kemana teman-teman yang lainnya gitu loh. Kenapa kenapa langsung seorang ibu-ibu nih yang datang nih, ya kan. Kita salut sama Titi Soeharto gitu, cuman yang lain-lain kemana nih gitu, nggak muncul-muncul, apalagi Abu Janda kemana nih ya kan, hilang, udah teriak-teriak bilang, "Wah ini, jadi jangan percaya itu kalau dibilang itu punya Epic 2, wah ente dibayar berapa mungkin ini, ya kan, karena apa ya, kecurigaan kita lah, ya kan, kalian koar-koar kayak gitu, kesannya kayak ngebelain, eee, apa, pihak tertentu, ya kita wajar kalau kita istilahnya mengira kalian yang dibayar kan gitu. Tapi ini akan menjadi seru, ya kan, karena ini akan bisa dibilang, pertarungan dari 2 kekuatan besar di Indonesia, dan saya yakin banget di sini nanti, kita akan lihat bagaimana lobi-lobi, setiap pihak, ya kan, untuk bisa meredam, apa namanya, eee, ma masalah isu kasus ini, gitu. Apalagi di tengah, apa namanya, perbincangan netizen. Ya, saya rasa kita tinggal tunggu nanti berita siapa yang akan ditangkap ya kan, dan kita bisa berpikir bahwa, "Oh kok cuman sampai level ini?" Gitu loh. Harusnya bisa lebih gitu. Tapi biar bagaimanapun ya kita sama-sama kawal bahwa, pemagaran laut sebuah tindakan yang tidak dibenarkan, oke? Mungkin untuk sampai saat ini itu dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam topik-topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.